Swiss, secara resmi bernama Konfederasi Swiss, adalah negara federal berisi 26 kanton di Eropa Tengah, yang berbatasan dengan Jerman di utara, Perancis di barat, Italia di selatan, Liechtenstein dan Austria di timur. Swiss adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan Alpen. Swiss dikenal sebagai negara netral, namun tetap memiliki kerjasama internasional yang kuat. Swiss memiliki pemandangan yang mempesona. Puncak gunung yang tertutup salju, dan danau air tawar yang jernih, bisa membuat kamu kagum dengan melihatnya. Kita sering mengetahui tempat-tempat wisata di Swiss, namun tidak mengetahui fakta menarik tentang tempat tersebut, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana kehidupan orang Swiss, dan seperti apa kehidupan di sana. Melansir dari berbagai sumber, berikut sederet fakta tentang negara Swiss yang harus kamu tahu. Yang pertama, Swiss memiliki 7.000 danau. Dengan luas permukaan 580 km persegi, Danau Jenewa adalah danau terbesar di Swiss. Lac Léman adalah nama yang diberikan untuk 40,47% danau, yang dibagi dengan Prancis. Danau Neuchâtel, dengan luas permukaan 218,3 km persegi, adalah danau terbesar di Swiss. Kamu dapat minum dari sungai dan danau, karena air tawarnya sangat jernih. Yang kedua, negara paling inovatif di dunia. Swiss menduduki peringkat pertama untuk tahun ke-8 berturut-turut, pada tahun 2018, sebagai negara paling inovatif di dunia, dalam The Global Innovation Index. Dari ekonomi berbasis pertanian pada tahun 1860, hingga negara startup hari ini, ekonomi Vaud sekarang menjadi salah satu yang terbesar, dan tumbuh paling cepat di Swiss, berkat sektor jasanya yang besar, fokus pada pasar khusus, dan basis manufaktur yang beragam. Yang ketiga, puncak tertinggi di Eropa. Swiss adalah rumah bagi banyak gunung, yang tingginya lebih dari 3.000 meter. Pengalaman indah bagi pejalan kaki, adalah Chamonix-Zermatt-Haute-Route, perjalanan alpine klasik selama 12 hari, yang akan membawa kamu langsung ke Matterhorn yang terkenal. Dengan 48 puncak gunung yang berada di atas 4.000 meter, Swiss memiliki puncak yang lebih tinggi daripada negara lain di Eropa. Yang keempat, terowongan terpanjang di dunia. Terowongan Gotthard di Swiss, adalah yang terpanjang di dunia, berukuran 57 km, atau 7 km lebih panjang dari terowongan Channel, antara Inggris dan Prancis. Butuh 17 tahun untuk menyelesaikannya. Tujuan utama terowongan pangkalan Gotthard, adalah untuk meningkatkan kapasitas transportasi lokal melalui penghalang alpine. Yang kelima, tingkat kejahatan terendah. Swiss adalah salah satu negara teraman di dunia. Mereka memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah, dengan fakta, bahwa mereka memiliki salah satu tingkat kepemilikan senjata tertinggi. Swiss belum pernah mengalami penembakan massal sejak 2001, ketika seorang pria menyerbu parlemen lokal di Zug, menewaskan 14 orang, dan kemudian dirinya sendiri. Tingkat pembunuhan keseluruhan negara ini hampir nol, hanya 45 orang per tahun. Dan terlebih lagi, mereka adalah beberapa orang paling bahagia di dunia, setelah Denmark dan Finlandia. Yang keenam, Crux de Fan. Selama jutaan tahun oleh erosi air dan es, arena batu raksasa ini terbentuk. Dinding batunya yang curam, dengan bentuk tapal kudanya, menawarkan salah satu panorama paling megah di Swiss, yang meliputi pemandangan Chamois dan Ibex. Situs yang benar-benar spektakuler ini, memberikan pemandangan 360 derajat penuh, ke danau terdekat, pegunungan Alpen, lembah Jura, dan lebih jauh lagi ke Prancis. Yang ketujuh, Swiss memiliki Great Canyon sendiri. Ngarairin, dikatakan sebagai Grand Canyon Swiss. Ini adalah salah satu tempat paling unik di Swiss. Terletak di Graubünden, sangat unik berada di kawasan Alpine.
Di sini kamu dapat bersantai dan menenangkan diri, dengan mencelupkan jari-jari kaki ke dalam air, dan merasakan alam, atau jika kamu adalah orang yang menyukai aliran adrenalin, kamu dapat mendaki gunung berbatu, atau bahkan mencoba jalur bersepeda. Yang kedelapan, hari Minggu adalah masalah besar. Hari Minggu di Swiss, berarti tidak boleh memotong halaman, menggantung cucian di luar, memalu, atau apapun yang dapat mengganggu ketenangan tetangga. Bekerja pada hari Minggu tidak disukai, jadi bermalas-malasan saja, tutup pintu, baca buku atau nikmati hari yang tenang bersama teman dan keluarga. Yang kesembilan, tidak dapat menamai anak sesukanya. Memberi anak nama yang dapat merugikan kepentingan anak, adalah ilegal di Swiss. Ketika pihak berwenang melarang musisi Swiss Christine Lauterberg menyebut putrinya sebagai leksikon, dia memanfaatkan hak istimewa ini. Penolakan Jonathan, yang merupakan ejaan fonetik Jonathan, serta J sebagai nama keempat anak, didasarkan pada risiko salah paham, dan pengucapan yang tidak tepat dalam bahasa Jerman. Ada juga beberapa nama yang tidak boleh kamu berikan kepada anak kamu. Yang ke-10, negara paling bahagia ketiga di dunia. Gagasan tentang kelayakan hidup, digunakan untuk menentukan tempat mana di dunia yang menawarkan keadaan hidup terbaik atau terburuk. Stabilitas, kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, dan infrastruktur, adalah 5 kategori besar yang mereka lihat. Zurich dan Jenewa, dikatakan sebagai 2 kota paling hidup dan layak huni di dunia. Swiss memiliki rasa kebersamaan yang kuat, dan keyakinan yang kuat, bahwa ini adalah negara yang aman dan bersih, yang secara statistik benar. Swiss, bersama dengan Islandia dan Denmark, adalah salah satu negara teraman di dunia. Yang ke-11, negara paling sulit ditaklukkan. Setiap negara yang berhasil melewati 2 perang dunia, tanpa diserang adalah melakukan sesuatu yang benar. Dikutip dari Watchemojo, negara yang terkurung daratan, itu terkenal memasang kabel jembatan, rel kereta api, dan landasan terbang dengan bahan peledak setelah Perang Dunia II, untuk mencegah potensi invasi Soviet, dan sementara semua jebakan itu telah dihapus, negara ini tetap sulit untuk dipecahkan. Karena kebijakan wajib militer laki-laki, sebagian besar negara memiliki pelatihan militer dasar, yang lebih dari yang bisa dikatakan kebanyakan negara. Mereka juga bisa menyimpan senjata mereka setelah selesai, jadi hampir seluruh negara terkunci dan dimuat setiap saat. Negara ini belum pernah diserang selama lebih dari 200 tahun, jadi pertahanan mereka jelas tepat sasaran. Itulah 11 fakta unik tentang negara Swiss, apa yang mereka lakukan, kebiasaan, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang mungkin jarang diketahui oleh banyak orang.